Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD. Di sini saya mohon maaf Pak telah mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancari Bapak. Tugas dari guru pendalaman materi PKN SD. Di sini ada 12 pertanyaan Pak. Yang pertama, menurut Bapak atau Ibu selaku wali kelas, kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan bersama siswa di sekolah untuk mempererat persatuan dan kesatuan sesama siswa di kelas? Nah, untuk mempererat persatuan dan kesatuan siswa di kelas ini biasanya dilakukan dengan cara yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah atau di kelas. Kemudian saling menghargai dan menghormati sesama siswa. Terus dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, siswa itu semangat melaksanakan kegiatan, misalnya dengan mengadakan kelompok kecil diskusi atau kelompok belajar. Seperti itu kira-kira. Baik. Yang menurut Bapak, bagaimana cara menerapkan norma kesopanan di lingkungan sekolah? Nah, di sekolah kita ini di SD Negeri 6 Penukal ini, cara menerapkan norma kesopanan itu yang pertama mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. Kemudian yang kedua mengucapkan salam, kemudian menghormati guru atau orang yang lebih tua dengan cara bersalaman atau mencium tangan guru. Kemudian dilarang berbicara yang tidak baik di lingkungan sekolah, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Baik Pak. Selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana pendapat Bapak tentang anak yang ingin bersekolah tapi tidak ada biaya? Dan apakah peranan pemerintah dalam hal ini? Nah, sesuai dengan konstitusi kita pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sekolah itu adalah hak setiap warga negara. Jadi siswa walaupun tidak mempunyai biaya itu harus tetap sekolah dengan cara yang pertama kita daftarkan siswa tersebut untuk mendapatkan beasiswa miskin. Nah, kemudian di samping itu juga kita bekerja sama dengan dunia usaha bagaimana mereka bisa memberikan beasiswa kepada siswa tersebut. Menurut Bapak, strategi dan metode pembelajaran seperti apa yang akan digunakan agar materi kebutuhan warga negara ini dapat dipahami secara baik oleh siswa, khususnya anak sekolah dasar? Nah, materi kewarganegaraan ini kita melalui media pembelajaran, metode ceramah atau dengan simulasi-simulasi diskusi dan tanggung jawab agar dapat diterima siswa dengan mudah. Dan kita juga menggunakan metode-metode yang lain yang bisa dengan mudah diterapkan kepada siswa sekolah dasar. Baiklah, apakah Bapak selalu mempersiapkan media atau sumber belajar dalam menerapkan materi konstitusi negara kepada siswa khususnya anak SD? Iya, karena setiap pembelajaran itu selalu diadakan persiapan-persiapan, diantaranya menyiapkan media, menyiapkan bahan dan alat. Kemudian kita karena di sini ada tersambung dengan WiFi, kita bisa membuka konten-konten di YouTube yang sesuai berhubungan dengan konstitusi negara kita. Menurut Bapak, apakah penting memperkenalkan pendidikan politik di sekolah dasar? Menurut saya ini penting, sebab pendidikan politik bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang pendidikan politik di Indonesia, khususnya mengenai demokrasi. Dalam hal misalnya demokrasi waktu pemilihan ketua kelas, ini kan pendidikan politik sesuai dengan sila keempat pada Pancasila kita. Menurut Bapak, apakah penting memperkenalkan pendidikan? Bagaimana cara sebagai guru menerapkan dan menanamkan nilai-nilai sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa di lingkungan sekolah? Cara menerapkan sila pertama
yaitu ketuhanan yang Maha Esa di lingkungan sekolah dengan cara menerapkan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh siswa. Nah kebetulan di sekolah kita ini siswanya itu 100% beragama Islam. Jadi nilai-nilai agama Islam yang kita terapkan di sekolah ini sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya pada saat hari Jumat kita mengadakan yasinan, kemudian pada saat siang kita adakan ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran dan sebagainya. Globalisasi adalah salah satu pengaruh dari pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batasan dari suatu negara. Menurut pendapat Bapak, dampak negatif apa saja yang terjadi pada anak sekarang terhadap globalisasi seperti itu? Nah, globalisasi ini menampakkan pengaruh dari teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat pada saat ini. Nah, dalam menghadapi globalisasi ini ada pengaruh yang baik, ada pengaruh yang tidak baik. Pengaruh yang baik itu kita bisa memiliki pengetahuan yang sangat luas dengan cara belajar dari apa saja dan dari mana saja. Kemudian ada pengaruh-pengaruh negatif. Pengaruh negatif terhadap globalisasi ini yang tidak sesuai dengan watak dan filsafat Pancasila, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Misalnya anak tidak lagi menjadi disiplin, kemudian anak tidak patuh terhadap perintah guru atau orang tua. Kemudian dalam globalisasi ini saya lihat anak-anak itu terlalu asik bermain dengan gadget atau bermain dengan game, sehingga buku yang selama ini kita agung-agungkan sebagai media pengetahuan, nah ini siswa sudah jarang membaca buku karena terlalu asik bermain game dan sebagainya melalui media sosial ini. Nah untuk itu mungkin dalam penerapan kehidupan sehari-hari ini kita akan bekerja sama dengan wali murid atau orang tua siswa bagaimana membatasi pemakaian HP di rumah. Itu saja. Bisakah Bapak jelaskan strategi belajar seperti apa yang paling tepat diterapkan dalam menyampaikan materi sistem pemerintahan kepada peserta didik? Nah, dalam strategi sistem pemerintahan kepada peserta didik itu kita bisa menerapkan strategi kerja kelompok atau tanggung jawab atau penerapan langsung. Misalnya gini, kita pembelajaran sistem pemerintahan desa. Nah, dalam sistem pemerintahan desa itu ada lembaga-lembaga yang namanya kepala desa, ada perangkat desa, ada BPD, kemudian ada LPMD dan lain sebagainya. Nah itu kita buat simulasi siapa yang jadi kepala desa, siapa yang jadi BPD. Nah itulah dalam sistem pemerintahan desa. Kemudian kita buat juga semacam struktur pemerintahan desa itu, jadi siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengawasi dan lain sebagainya. Nah jadi simulasi yang seperti inilah yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran di pemerintahan desa. Bagaimana cara Bapak menghadirkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan pada materi sistem politik Indonesia? Nah, Pembelajaran PAKUP ini, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ini dalam sistem politik di Indonesia ini. Nah, sistem politik di Indonesia ini kita ajarkan dengan cara simulasi tadi. Kita mungkin simulasinya medianya berupa gambar-gambar dan lain sebagainya. Nah, ini kita bawa ke dalam kelas, kita simulasikan supaya pembelajaran ini betul-betul kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Karena kalau misalnya pembelajaran ini hanya teori-teori saja akan tidak membekas kepada siswa. Bisa saja kita menggunakan media-media misalnya proyektor dan sebagainya. Jadi hal seperti inilah yang kita hadirkan untuk pembelajaran pakem di dalam kelas. Bila perlu kita pembelajaran itu kan tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa juga di luar kelas. Di
masyarakat untuk sekup atau sesuai dengan usia anak kelas SD. Bagaimana cara Bapak sebagai guru menyampaikan materi mengenai sistem demokrasi kepada peserta didik, khususnya siswa SD? Sedangkan kita tahu bahwa siswa SD tidak akan begitu mengerti tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem demokrasi itu kan ada hal-hal yang sederhana. Misalnya sistem demokrasi di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu ada kepala keluarga dan ada anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini harus selalu bermusyawarah dengan kepala keluarga. Nah, ini kan sudah demokrasi. Demokrasi sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan Indonesia. Nah, kemudian misalnya pada saat pemilihan ketua kelas ini sudah demokrasi. Demokrasi kita itu musyawarah mufakat. Kemudian kalau terjadi deadlock untuk musyawarah mufakat itu, maka akan diadakan voting atau penghitungan suara. Tetapi demokrasi Pancasila itu selalu mengedepankan musyawarah mufakat dulu, baru setelah ini tidak buntu, baru kita adakan voting. Nah, dalam sistem pemilihan ketua kelas itu kan sudah melaksanakan demokrasi Pancasila sesuai dengan konstitusi kita. Menurut Bapak, strategi dan model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan atau diterapkan dalam mengajarkan pada anak didik mengenai materi tentang hubungan internasional dan sistem hukum dan peradilan internasional? Nah, mengenai model pembelajaran yang terapkan mengajarkan peserta didik mengenai materi tentang hubungan internasional, sistem hukum dan peradilan internasional ini bisa kita laksanakan secara ceramah, metode diskusi atau simulasi dan sebagainya yang berhubungan dengan hubungan internasional ini. Bisa juga misalnya kita ambil dari contoh-contoh kasus hubungan internasional, bisa hubungan bilateral, multilateral, dan hubungan-hubungan yang lain yang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Baiklah Pak, terima kasih atas wawancaranya dan waktunya. Penjelasan Bapak bisa menambah wawasan saya hari ini. Terima kasih. Sama-sama.